Hai guys, balik lagi nih di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, kembali lagi bersama Saina dan Michelle yang mewakili para generasi muda dalam menyuarakan isi hatinya. Asik. Oke, seperti yang sudah kalian lihat di judul podcast kali ini, kita mau membahas tipe-tipe kepribadian manusia. Soalnya kalau bahas tipe kepribadian hewan, kita nggak paham, karena kita bukan Nah, kalau bahas tipe cowok, nanti kita heboh sendiri ntar. Oke, makanya kita bahas tipe kepribadian manusia aja ya. Manusia, cewek, cowok, semua kita bahas ya. Oke, jadi tipe kepribadian yang mau kita perbincangkan hari ini adalah introvert, extrovert, dan amfibi. Enggak guys, maksud saya ambivert ya. Karena tipe kepribadian tuh ada itu ya, ada yang apa tuh tadi tuh Michelle ada bilang yang ya itu yang ada banyak banget tuh yang ada iya, ada 16. Itu tuh. Itu tipe kepribadiannya Myers-Briggs itu banyak banget sih. Nah, tapi karena kita belum paham ya, kita belum banyak nge-research juga soal itu, jadi kita mau bahas yang simple aja. Yes. Oke. Tuhan itu kan menciptakan manusia beda-beda ya. Begitu juga dengan jenis kepribadian yang dimiliki tiap manusia. Nah, dalam makanan Michelle sehari-hari alias ilmu psikologi, tipe kepribadian ini banyak dibahas nih guys. Karena kan berhubungan sama manusia ya kan? Ya. Ada yang bilang kalau kepribadian manusia nggak bisa diubah karena udah terbentuk sejak bayi. Tapi ada juga yang bilang kalau kepribadian manusia sebenarnya bisa dipelajari dan terbentuk karena lingkungan sekitarnya. Nah, kalau kamu sendiri, Shell, sebagai anak psikologi nih ya, tipe kepribadian manusia tuh sebenarnya emang udah dari lahir ya. Kalau misalnya orang tuanya ekstrovert sama-sama ekstrovert, terus anaknya bakal ekstrovert juga, atau seiring berjalannya waktu bisa aja berubah gitu. Kalau menurut kamu gimana? Ini kalau menurut aku pribadi ya, karena aku juga belum tahu banyak soal kepribadian ini. Kalau misalkan menurut ahli-ahli psikologi gitu, misalkan kayak soal aku tuh kalau introvert tuh dari Carl Jung gitu ya. Aku juga belum tahu gitu kan dia ngomong apa ya. Cuma kalau buat aku pribadi gitu ya, menurut aku tuh kepribadian itu setiap manusia itu pasti punya salah satu kepribadian yang emang udah itu punya dia dan menetap di dia gitu. Kayak apa ya? Kayak misalkan aku itu introvert gitu misalnya. Nah, ya udah itu kepribadian introvertku itu yang akan menetap terus sampai selama-lamanya, sampai nanti aku mati gitu ya, tetap itu terus. Tapi menurut aku kepribadian lain itu juga bisa kita pelajari dan kita tambahin gitu. Jadi kayak pendamping gitu ya. Kalau makanan tuh kayak side dish-nya aja gitu. Tapi tetap aja menu utamanya, main course-nya ya, yang utamanya itu ya yang tadi, yang introvert itu gitu. Jadi mungkin kayak apa ya, kayak yang lebih menonjol dari seorang manusia itu kepribadian yang awal yang emang udah terbentuk dari lahir, yang udah dari kecil dia pegang itu. Tapi ntar kalau misalkan dia makin tumbuh dewasa, terus dia belajar lagi kepribadian yang lain, dia bisa aja pakai kepribadian itu gitu. Tapi itu bukan yang utama dari dia gitu. Oke, ya sama sih. Aku juga sependapat sama Michelle ya. Emang tipe kepribadian manusia itu bisa aja sih dipengaruhi sama lingkungan sekitar. Tapi pasti berasal dari lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga kan. Jadi kalau misalnya kita udah dibesarkan di keluarga yang udah dibiasakan untuk ketemu banyak orang, ketemu saudara, banyak ngomong ya, lama-kelamaan tipe kepribadian kita tuh akan yang tumbuh tuh yang ekstrovert gitu. Tapi kalau misalnya pas kita udah agak gede dikit, terus mungkin kita jadi jarang bergaul, teman-temannya juga nggak terlalu banyak, ya bisa aja kita berubah jadi introvert. Tapi jiwa ekstrovertnya tuh pasti masih ada ya, cuman ya agak kependem lah ya. Oke, langsung aja ya kita coba bahas satu persatu ya. Dimulai dari tipe yang introvert ya. Di mata banyak orang, seseorang yang punya sifat introvert tuh dianggap sebagai orang yang dingin, penyendiri, atau angkuh. Karena kan mereka jarang bergaul sama banyak orang ya kan.
Padahal sebenarnya orang yang introvert tuh lebih lebih ke pemalu sih ya, malu-malu kucing ya. Terus ansos juga ya, dan kadang dibilang egois karena biasa ngelakuin apa-apa sendiri, jadinya ya seolah-olah mereka nggak mau mendengarkan pendapat orang lain gitu. Padahal ya sebenarnya bukan itu, karena ya mungkin aja mereka takut sama orang gitu ya kan. Jadi daripada nanya pendapat orang lain, udah dia pakai pendapat gue sendiri aja gitu. Bisa aja begitu. Nah, kalau berdasarkan survei nih ya, ada sekitar 40% dari populasi di dunia yang memiliki kepribadian ini. Jadi ya lumayan banyak juga ya orang-orang yang introvert. Selanjutnya nih ada beberapa ciri dari orang yang introvert ya. Mungkin kalian yang introvert juga merasa, wah ini gue banget nih. Yang pertama, suka menikmati waktu sendirian. Ya biasanya kalau diajak keluar rumah tuh rasanya males gitu ya, karena males banget ketemu orang, enakan di rumah sendirian, ngegabut gitu ya kan. Biasanya orang-orang introvert tuh kayak gitu ya, termasuk saya sih ya. Terus yang kedua, lebih suka melakukan pekerjaan sendiri. Biasanya kalau misalnya ada tugas kelompok gitu, kalau misalnya kelompoknya ditentuin, terus anak-anaknya belum kita kenal tuh pasti rasanya, aduh gimana nih caranya gue ngomong, kalau misalnya gue diem doang nanti gak dapet nilai, tapi gue ngomong gue juga takut, jadi serba salah ya kadang ya. Terus selanjutnya, suka bergaul dengan beberapa orang terdekat saja daripada sekelompok orang besar. Nah, ini ya sih, aku sebagai kaum introvert ya, saya juga merasakan sih emang lebih nyaman bergaul sama orang yang apa-apa sih, orangnya itu aja, entah cuman 2-3 orang, tapi kalau misalnya udah sefrekuensi, udah nyaman ya nggak ada salah gitu, daripada harus bergaul sama orang yang misalnya 10 orang gitu, cuman belum kenal banget, terus harus melakukan pendekatan lebih jauh tuh rasanya, aduh kenapa sih, nggak usah lah, mending sama yang udah kenal aja gitu kan. Terus ada lagi nih, lebih memilih untuk tetap berada di belakang layar. Nah biasanya orang-orang yang introvert nih emang lebih suka jadi tim di balik layar ya, nggak mau muncul ke panggung gitu, karena ya itu tadi malu-malu ya, pokoknya introvert tuh terkenal pemalu lah. Terus yang terakhir ada lebih banyak menuangkan pikiran dalam bentuk karya dibandingkan berbicara. Biasanya sih karena malu-malu terus takut ketemu orang ya, orang yang introvert nih suka menuangkan isi pikirannya kali ya, melalui tulisan atau gambar atau apapun itu, daripada mereka harus menceritakan ke orang lain gitu. Iya, benar banget sih. Oke, itu kan tadi yang introvert ya. Sekarang kita masuk ke tipe yang extrovert. Nah, kebalikannya nih dari tipe introvert, orang yang punya sifat extrovert kadang suka dibilang caper, terus suka ditegur karena rame sendiri gitu ya kan, banyak ngomong terus ketawa-ketawa. Padahal mah orang yang banyak ngomong tuh kadang malah bikin asik ya Syah, karena kan mencairkan suasana gitu, menghidupkan suasana. Jadinya tuh nggak krik-krik, nggak garing gitu, nggak sepi. Nah, tapi orang yang punya sifat ekstrovert tuh kadang-kadang juga dianggap tidak bisa nggak bisa sendiri gitu, nggak kreatif, terus nggak bisa memiliki hubungan dengan introvert dengan baik, mungkin karena ya berbanding terbalik gitu ya, jadi dianggapnya nggak bisa bersatu gitulah. Cuman ya nggak ada yang tahu kan, siapa tahu orang yang ekstrovert kenalan sama introvert, jadinya dia bisa mengurangi jiwa ekstrovertnya gitu ya. Terus orangnya kayak gitu sih cuman butuh waktu doang sih. Karena biasanya nggak pas pertama kali ketemu langsung klik gitu, enggak. Jadi biasanya beberapa kali dulu, terus baru lama-lama kayak hubungannya tuh di build up gitu sih biasanya. Ya, terus yang tadi yang introvert ketemu yang ekstrovert, lama-lama bisa jadi ekstrovert juga kan, malahan bisa jadi lebih ekstrovert lagi daripada temennya.
Kayak terus ada nih ciri-ciri dari orang yang ekstrovert. Yang pertama, suka menikmati lingkungan sosial, ya suka bergaul lah ya. Terus yang kedua, tidak suka banyak waktu sendirian. Ya tadi karena dia lebih suka bergaul, suka ketemu banyak orang, terus rasanya kalau misalnya sendirian tuh gabut gitu ya, bosen ya. Terus punya teman banyak. Ya sebenarnya introvert juga bisa punya teman banyak sih, tapi mungkin karena yang extrovert lebih apa ya, ibaratnya tuh lebih pede gitu kan, lebih berani untuk berkenalan, jadi ya temennya lebih banyak lagi mungkin ya. Habis itu nggak takut ngambil resiko, ya modal pede aja dulu, bukan modal pede, apa tuh biasa tuh kita bilang ada lah pokoknya hajar aja dulu, urusan berhasil atau enggaknya belakangan, yang penting maju aja dulu. Modal nekat aja dulu. Nekat aja dulu ya. Ya, nekat aja dulu. Biasanya yang extrovert tuh, beberapa temen kita sih yang extrovert emang udah coba aja dulu, nekat aja dulu. Benar. Tuh. Terus ada juga nih sangat terbuka ya, karena suka cerita-cerita gitu ya, jadi mungkin apa aja diceritain gitu ya. Terus suka memimpin ya, karena dia ekstrovert gitu ya, terus suka suka bergaul dengan banyak orang, jadinya tuh kayaknya mereka seneng gitu ya jadi memimpin teman-temannya gitu. Ya pokoknya itu tadi dia ciri-ciri dari orang yang ekstrovert ya. Tapi guys, kita nggak boleh menjudge orang yang introvert ataupun ekstrovert, karena mereka bisa aja punya kedua sifat itu, tergantung dengan siapa mereka bergaul, kan? Tadi dia introvert, terus tiba-tiba ketemu orang yang sefrekuensi, bisa aja kan tiba-tiba jadi ekstrovert, kan kita nggak tahu. Dan nggak ada salahnya juga kok kalau kalian termasuk tipe yang introvert ataupun ekstrovert. Nah, kalau kalian ngerasa, aku kayaknya bukan tipe yang introvert deh, tapi dibilang ekstrovert juga bukan. Nah, terus apa dong itu namanya? Kira-kira kamu tahu nggak, Shell, tipe orang yang berada di tengah-tengah introvert dan ekstrovert? Jadi kayak imbang gitu lah ya, kayak setara gitu, bisa introvert, bisa ekstrovert gitu ya. Apa ya? Boleh dong nih dijelasin nih. Oke, boleh banget nih. Jadi baru-baru ini beberapa peneliti telah mengusulkan atau menemukan tipe kepribadian yang baru ini, namanya ambivert. Jadi, menurut para ahli, ambivert merupakan individu yang berada di tengah skala introvert dan extrovert. Dan ternyata banyak loh orang yang ambivert. Jadi, dibilang introvert tapi banyak ngomong, dibilang extrovert tapi ya suka diem-diem juga gitu ya. Jadi, terus ada nih fakta yang berbicara mengenai kepribadian manusia. Berdasarkan fakta, gen bisa memprediksi karakteristik kepribadian kita. Kayak yang tadi di awal Michelle udah bilang tuh ya, tipe kepribadian orang tuh ya dari dia lahir ya udah itu dia, sampai dia mati pun tipenya akan seperti itu. Tapi bisa aja nanti kependem gitu ya. Tapi mau kependem gimana pun, tipe kepribadian dia dari awal tuh tetap ada gitu. Iya, benar banget. Dan itu tuh bisa dari gen, bisa dari hormon juga. Jadi sebenarnya banyak banget sih kayak yang mempengaruhi tipe kepribadiannya seseorang gitu ya. Kalau misalkan kayak tadi, ini aku ada belajar sedikit di ada salah satu mata kuliahku namanya psikologi faal. Jadi itu belajar tentang psikologi tapi lebih ke ranah kedokterannya gitu ya, lebih ke medisnya gitu. Nah kalau di situ yang aku tangkap itu kayak dari genetik gitu ya, misalkan kayak dilihat gitu genetiknya siapa nih yang lebih dominan, apakah si genetik dari ibunya atau ayahnya gitu kan. Jadi kalau misalkan nih lebih dominan genetik ayahnya gitu misalnya, nah bisa aja si anak ini lebih nurunin sifat kepribadian dari ayahnya juga gitu kan, karena lebih dominan si genetik ayahnya gitu. Nah kalau misalkan hormon nih, contohnya itu aku lupa, dopamin. Nah dopamin itu tuh kayak dia tuh senyawa kimia di otak itu yang
dia tuh kayak menyebabkan ada rasa senang, rasa puas, bahagia gitu ya. Makanya jadi kayak biasanya orang-orang itu ngomong dopamin ini tuh hormon bahagia gitu, karena hormon ini tuh yang bikin senang gitu, kayak serotonin juga gitu sama kayak gitu. Jadi pokoknya kalau dari medise gitu banyak banget juga hal-hal yang bisa memengaruhi si kepribadian ini gitu. Bisa dari genetik tadi, bisa dari hormon juga gitu. Oke, itu ya guys. Kita tuh bikin podcast senang-senang tapi sekalian belajar juga. Jadi belajar itu bisa di mana aja, kapan aja, dan dengan siapa aja. Yes, bener banget. Oke, lanjut ya. Tadi kan lagi ngomongin ambivert nih. Mungkin beberapa dari kalian masih bingung nih. Aku nih sebenarnya introvert doang, extrovert doang, atau aku ini termasuk ambivert sih. Jadi ini tuh ada beberapa ciri-ciri orang yang ambivert ya. Mungkin kalian yang ngerasa, ini gue banget. Nah, bisa jadi kalian memang tipe ambivert ya. Yang pertama, beberapa orang melihat kalian sebagai orang yang aktif dalam dunia sosial, namun juga tidak terlalu banyak bicara. Jadi buat kalian yang aktif banget nih di sosmed ya, yang pada main sosmed, IG lah, terus TikTok atau YouTube atau apapun itu, tapi pas ketemu kalian orangnya diem-diem aja, gak suka banyak ngomong, ya bisa jadi itu ambivert sih ya. Karena jiwa extrovertnya itu ada di dunia sosial, tapi jiwa introvertnya ada di dunia nyata. Ya begitulah guys, pokoknya ya. Ya. Oke, terus orang yang ambivert itu suka melakukan tugas sendiri, tapi juga suka ngerjain tugas kelompok. Jadi kalau misalnya sendiri ya dia senang, tapi kalau misalnya kelompok juga seneng gitu ya. Jadi ya bisa bisa menikmati lah tugas kelompok ataupun tugas sendiri ya. Lebih fleksibel aja sih. Ya. Terus interaksi sosial tidak bikin kamu nyaman, tapi kamu juga capek kalau misalnya berada di sekitar banyak orang. Jadi buat kalian yang ambivert nih, atau buat kalian yang masih bingung kalian ini sebenarnya ambivert atau enggak, kalau misalnya kalian ngerasa gue nih kalau sendirian bosen nih, gue seneng nih ketemu banyak orang, tapi kalau misalnya gue berada di kerumunan orang gitu ya, misalnya pergi ke tempat liburan gitu yang orangnya rame, terus kalian ngerasa capek, ya bisa aja kalian ambivert sih. Jadi kalian di satu sisi bosen kalau misalnya sendirian, gabut gitu di rumah, tapi di sisi lain kalau misalnya ketemu banyak orang gitu yang rame-rame tuh kalian ngerasa capek, nggak nyaman gitu ya. Emang di tengah-tengah lah ambivert ini ya. Terus selanjutnya, tidak mudah percaya sesuatu tapi suka mengambil resiko. Nah ini nih yang ambivert nih, kadang model nekatnya ada, tapi takut-takut pun juga ada. Jadi kadang nekat, kadang enggak. Nekat tapi ada khawatir juga gitu ya. Jadi ya serba salah ya guys, mau nekat tapi takut, nggak nekat tapi pengen nekat gitu ya. Ya begitulah hidup ya. Oke, jadi itu dia tadi ciri-ciri dari orang yang ambivert ya. Siapa tahu kalian ngerasa, ini gue banget nih. Bisa jadi kalian memang orang yang ambivert, kan? Nah, kalau kamu termasuk introvert, extrovert, atau ambivert, Michelle, boleh dong dibuka sesi curhat bersama Chena pada hari ini? Oke. Kalau menurut aku gini sih, aku udah pernah mengalami ketiganya gitu ya. Jadi aku ngerasa gimana ya? Aku rasa kayaknya kebanyakan orang gitu ya, hampir semua orang pasti pernah ngalamin ketiga ini gitu. Nah, cuman tinggal mana yang lebih menonjol gitu. Kayak yang lebih menonjol itu yang biasanya kita kasih tahu ke orang-orang gitu kan. Kalau aku tuh pas masih kecil gitu ya, aku lebih ngerasa aku ini ekstrovert gitu kalau masih kecil gitu ya. Ya sekitar umur mungkin masih umur berapa ya? Kayak 7, 9 sampai 10 gitu. Itu aku ngerasa masih ekstrovert lah ya, masih bisa untuk bergaul dengan siapa aja, masih bisa untuk ketemu orang baru tanpa harus ngerasa takut atau harus ngerasa malu gitu ya. Tapi mulai remaja gitu ya, remaja itu masa-masanya kita tuh bener-bener ngerasa kayak kita tuh diliatin banyak orang, bener-bener ngerasa kayaknya nih orang ngeliatin gue, nih kayaknya orang merhatiin gue gitu, padahal sebenarnya belum tentu gitu kan. Jadi kayak
masa-masanya gengsinya tuh tinggi banget gitu kan ya. Jadi mulai masuk remaja aku ngerasa aku ini lebih introvert gitu. Aku lebih kayak males gitu ya untuk ketemu teman baru gitu. Kayak ngerasa udahlah males banget ketemu teman baru, mendingan sama yang lama-lama aja kayak tadi saya bilang di awal-awal juga gitu ya. Kayak udah malu aja juga gitu kan kalau untuk harus ngomong duluan gitu, harus kenalan gitu, kayak menurut aku dulu tuh kayak itu pointless banget gitu. Nah cuman makin kesini gitu ya, mulai SMA ke atas sampai sekarang kuliah, aku lebih ngerasa aku ini ambivert gitu. Jadi kalau dari antara ketiga itu yang paling menonjol di aku adalah ambivertnya gitu. Kenapa? Karena aku ngerasa aku bisa memposisikan diri aku kapan harus menjadi introvert, kapan harus menjadi extrovert gitu. Kayak tadi udah dijelasin juga ya kayak ciri-cirinya, pengertiannya segala gitu. Kayak aku ngerasa aku suka sendirian di rumah gitu ya, bener-bener kayak gak ngapa-ngapain gitu, sendirian aja di kamar segala, kayak misalkan baca buku kayak atau nonton film atau ngapain ya, beraktivitas sendiri. Tapi aku juga senang gitu keluar bareng teman-teman, hangout bareng gitu ya, nongkrong-nongkrong gitu lah ya, aku senang juga gitu. Terus kayak kerja kelompok gitu misalkan, sebenarnya aku lebih prefer kerja sendiri gitu ya. Tapi aku juga nggak menutup kalau misalkan kelompokku ini tuh emang kondusif gitu, banyak yang ngebantuin gitu, aku juga senang gitu. Terus juga misalnya kayak apa lagi ya, kayak misalkan di tempat yang rame gitu, aku suka, aku bisa jadi istilahnya tuh life of the party gitu ya. Aku bisa menjadi seorang life of the party di lingkungan yang aku udah kenal, yang udah lama pokoknya yang udah aku udah nyaman di lingkungan itu gitu. Misalkan kayak sama teman-teman deket, sama sahabat gitu ya, itu aku bisa. Tapi aku nggak bisa jadi life of the party kalau di lingkungan yang baru gitu. Jadi bener-bener menurut aku bisa jadi introvert, bisa jadi extrovert tergantung situasinya, aku lagi di mana, dengan siapa lawan bicara aku. Jadi bisa menyesuaikan lah gitu. Jadi makanya kalau orang nanya gitu ya sekarang, Shell tuh introvert, extrovert atau ambivert gitu, aku bakalan jawab gue ambivert gitu. Oke. Itu dia ya seorang Michelle yang dulu pas kecil mungkin extrovert, tapi seiring berjalannya waktu jiwa ambivertnya bertumbuh ya. Jadi sekarang kalau misalnya kalian yang penasaran Michelle nih introvert atau extrovert sih, Michelle ini ambivert nih guys. Iya, benar banget. Oke, itu kan dia dari Michelle tuh tadi. Kalau misalnya aku, sebenarnya pas cerita aku kecil sih hampir mirip sih sama cerita Michelle. Kalau pas kecil tuh lebih ke extrovert ya, karena kan mungkin karena belum tahu malu ya, dulu saya kayaknya nggak tahu malu sih ya. Iya, kalau kecil tuh nggak tahu malu soalnya. Modal nekat aja. Lebih extrovert banget gitu ya kalau kecil tuh. Iya, terus kalau misalnya ada acara apa disuruh maju gitu, udah maju deh, nari-nari dari depan, pede aja dulu ya kan. Tapi ya seiring berjalannya waktu gitu kan, aku ngerasa jadi orang yang introvert ya, jiwa extrovertnya kok mati gitu ya. Malah jiwa introvertnya menguasai seorang Saina gitu. Karena juga tapi dulu pas SD sih masih ngerasa extrovert sih ya, karena temenan sama siapa aja gitu ya, mau cewek cowok siapapun itu main bareng. Tapi pas masuk SMP mulai introvert ya, karena temennya ya nggak banyak, karena ya memang bukannya nggak mau nambah temen mah mau, seneng ya kan kalau punya banyak temen, tapi cari yang sefrekuensi itu kan nggak mudah. Kalau ditanya punya temen banyak, ya temen banyak mah ada, tapi yang sefrekuensi nggak banyak gitu. Terus SMP SMA ya nggak beda jauh lah, introvert juga, karena ya temennya ya itu aja gitu, yang sefrekuensi itu aja gitu. Susah lah pokoknya mencari teman yang sefrekuensi. Makanya kalau misalnya kalian udah ketemu teman yang sefrekuensi tuh guys, jaga baik-baik. Iya, karena susah banget nyarinya. Susah banget lah pokoknya. Terus masuk dunia kuliah nih, asik dunia kuliah. Kan kita ini ya, maba online ya Shell ya. Iya. Jadi nambah teman baru sih iya, cuman kan lewat
WhatsApp, lewat line gitu nggak ketemu langsung kan. Nah di situ tuh jiwa introvert saya makin menjadi-jadi gitu. Apalagi dulu kalau misalnya mau meet gitu ya, mau ngebahas tugas kelompok gitu, itu dak-dikduknya udah kayak mau apa tahu. Udah padahal cuman meet doang, cuman diskusi doang. Tapi ya itu karena biasanya karena udah lama bener-bener selama itu sih nggak bersosialisasi sama orang baru ya, karena orangnya ya itu aja yang udah kenal. Terus sekali ketemu orang baru ya lewat Zoom, lewat Google Meet. Jadinya ya udah gitu. Kalaupun ngomong biasanya kan off cam kan, jadinya juga ya nggak tahu muka, terus nggak tahu sifat aslinya gimana. Nah terus mulai offline nih, aku kan udah ada beberapa kelas offline ya. Ya sebenarnya takut mah ada ya, karena kan emang temennya juga belum banyak kan di kuliah kan. Emang menurut aku sih nyari temen di kuliah itu jauh lebih susah daripada di sekolah. banget perjuangan susah banget iya, karena sekalinya udah ada yang kenalan nih kayak ya gue Saina, nama siapa, gue ini bla 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 bla, terus itu tidak menjamin kalian akan temenan sama dia sampai terus ya gitu loh. Bisa aja besoknya ngilang. Iya, itu bener banget. Ada nih aku pengalaman nih, kan waktu itu ada di bagian jatuh offline kan. Nah, aku tuh dapet jatuh offline tanggal 17 Mei kemarin. Terus di hari dosenku ngumumin jatuh offline itu, ada satu anak, kita sebut aja kita sebut aja siapa ya? Sebut aja Surti ya. Nah si Surti ini bilang, hai Saina, salam kenal, gue Surti, gue dapet jatuh offline juga bareng tanggal 17, nanti boleh bareng nggak? Terus aku bilang iya boleh banget, soalnya gue juga belum tahu ruangannya. Oke kan nih. Terus pas mendekati hari H-1 gitu, aku ngerasa kok ya anak diem aja ya. Ya mungkin dia ngechatnya pas hari H kali ya, nanya udah sampai mana gitu. Terus pas hari H, kok nanya diem aja, nggak ada ngechat. Aku juga mau nanya kan nggak enak ya, karena kan ya baru kenal gitu ya. Cuman kalau dari chatnya sih ya anaknya seru sih. Cuman kan aku mau nanya kayak lu udah sampai mana gitu, kan nggak enak ya, karena kan jiwa introvert saya besar juga ya. Terus pas aku udah sampai kampus, terus aku udah ketemu sama temen aku yang udah kenal, aku bilang, kok si Surti nih nggak ngechat aku lagi ya? Nggak lama dia lewat sama 2 temennya. Terus aku, jadi dia udah ada teman baru. Ya aku nggak masalah sih, cuman ya begitulah pertemanan di dunia perkuliahan guys ya. Cuman nggak semua sama sih, maksudnya ya bisa aja yang aku alamin tidak kalian alamin. Cuman ya kalau berdasarkan cerita dari yang aku pernah dengar sih, secara umum sih seperti itu ya. Tanya aja Michelle. Iya itu benar banget sih, karena apa ya, baru misalkan hari ini ngechat terus besoknya oke, masih jalan, udah bisa setelah itu udah kayak orang nggak kenal lagi gitu. Bukannya sombong atau apa, karena kan menurut aku di kuliah itu juga perjuangan cari teman ya, jadi kayak lomba-lomba juga gitu. Iya benar-benar. Jadi kalau misalkan kamu kalah seru, kamu kalah aktif, ya bakalan kepepet sama yang lebih aktif, yang lebih seru gitu. Jadi bukannya sombong atau apa sih sebenarnya. Jadi ya makanya itu dia kayak sebelum masuk kuliah tuh menurut aku emang harus bener-bener siap banget sih gitu. Iya bener. Nah habis dari situ kan aku ngerasa ya kalau misalnya gue introvert terus-terusan nih, entah gue bakal susah nih dapet temen kan. Ya sejauh ini sih udah ada sih yang temen deket gitu kan. Cuman kan kalau misalnya aku lagi nggak dapet jatuh offline bareng temen deketku ini, kan aku harus cari temen baru kan. Maksudnya cari ya minimal ada yang kenal lah. Jadi kalau misalnya kesasar gitu nyari kelas ya ada barengannya gitu loh. Terus akhirnya ya udahlah, pas hari apa gitu pokoknya mau pembagian kelompok juga, aku coba ngechat satu anak, aku nanya lu udah dapet kelompok belum, kalau belum gue itu dong barengin dong gitu. Nah dari itu ternyata jadi orang yang rada-rada ekstrovert tuh ya seru juga sih ya, bisa menambah teman baru lebih cepet ya, karena kan kita berani ngomong kan. Kalau orang ekstrovert itu kan berani ngomong, berani ngajak kenalan, modal nekat aja dulu, jadinya ya
banyak yang kenal gitulah. Iya. Terus habis itu ya udah deh, habis dari aku ngajak si satu temenku ini, aku ngerasa oh berarti kalau misalnya ada mau bentuk-bentuk kelompok gini, gue harus berubah jadi orang yang ekstrovert. Jadi tuh aku ngerasa kalau misalkan lagi diskusi kelompok gitu, aku bisa jadi anak yang ekstrovert, yang banyak ngomong, yang banyak nyumbang, atau yang paling bawah lah ngingetin jangan lupa ya udah deadline nya begini-begini. Tapi kalau misalkan di kampus gitu, itu aku berubah lagi jadi introvert. Ya udah gue cuman main sama temen yang gue kenal doang. Kalau misalnya ada orang yang aku tahu terus dia juga tahu aku tapi dia nggak nyapa, ya aku nggak bakal nyapa. Iya. Jadi ya mungkin ambivert juga sih ya, tapi lebih condong ke introvert sih ya. Jadi aku bisa berubah jadi ekstrovert. Aku bisa berubah jadi ekstrovert kalau misalkan lagi diskusi kelompok, sama kalau misalkan di balik layar di dunia sosial itu aku lebih ekstrovert, tapi kalau di dunia nyata itu lebih introvert. Begitulah ya, ribet ya guys ya, emang hidup jadi rumit ya. Kalau misalkan orang nanya gitu ya, Saina tuh apa sih kepribadiannya, kamu tuh jawabnya apa, lebih condong ke apa, lebih aku jawabnya saya berkepribadian ganda. Ya nggak ada enggak. agak serem ya guys, agak serem ya. Nggak bisa. Aku kalau ditanya aku selalu jawabnya introvert sih. Aku ingat banget dulu pas kita ospek kelas 10 tuh ya, Shell ya. Lu ansos nggak? Lu ansos? Aku ngajak orang kenalan, tapi aku pertanyaan pertama tuh kan nanya nama siapa, terus langsung pertanyaan kedua, lu ansos nggak? Gue ansos. Iya emang. Jadi ya kalau misalnya orang nanya sih, aku akan jawabnya introvert sih. Karena kalau misalnya aku jawab ambivert, takutnya orang itu menganggap, oh nih orang masih ada jiwa ekstrovertnya nih. Terus nanti misalnya diajak ke kerumunan lah atau gimana-gimana kan, ya panik ya saya ya. Kan saya panik kan ya kalau misalnya udah ketemu banyak orang gitu. Jadi bakal jawabnya introvert sih. Terus kalau misalnya dia introvert juga, aku seneng kayak, kita sama-sama introvert ya. Ya begitu ya guys, cerita-cerita tentang Saina dan Michelle. Jadi Michelle itu ambivert, kalau Saina sebenarnya ambivert tapi lebih condong ke introvert. Ya introvert aja lah ya, karena secara garis besar introvert dah. Ya, lebih menonjol introvertnya gitu ya. Oke. Seperti biasa ya, di penghujung acara, di penghujung podcast, pasti biasanya kita menyampaikan 1-2 kata-kata gitu ya buat teman-teman kita. Siapa tahu apa yang kita sampaikan nih bisa membuat kalian termotivasi, atau mungkin bikin kalian sadar, atau ya apapun lah, terserah mau kalian rasain apapun itu ya udahlah. Jadi kalau misalnya dari Michelle sendiri, ada nggak nih yang mau disampaikan ke teman-teman, mungkin buat teman-teman yang introvert atau buat teman-teman yang extrovert, atau mungkin tips and trick kali ya, tips and trick ala Michelle buat teman-teman yang introvert, gimana sih caranya supaya bisa keluar dari zona nyaman gitu, jangan jadi malu terus gitu. Boleh disampaikan? Kalau dari aku sih, aku nyampein ke tiga-tiganya gitu ya. Jadi aku sendiri nih. Yang pertama ke yang introvert dulu gitu ya. First of all, aku mau ingetin aja, it doesn't matter gitu ya, mau kepribadian kalian itu introvert, mau extrovert, mau ambivert, itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi itu kayak emang udah a part of yourself gitu. Jadi dihargai aja, disyukuri aja, dan itu bukan suatu kesalahan atau apapun itu. Jadi kayak jangan pernah ngerasa kayak, aduh gue introvert nih, gimana ya caranya gue supaya jadi extrovert, atau aduh gue extrovert banget sih, gue pengen deh jadi introvert gitu biar kelihatan misterius gitu ya. Ya terus misalkan kalian juga ambivert gitu, sekalian ngerasa aduh nih gue tuh nggak plan banget sih, labil. Iya, mau yang mana nih gitu ya. Jadi sebenarnya dari ketiga itu gak ada yang salah, gak ada yang benar. Kalian mau introvert, extrovert, ambivert, itu apapun itu ya itu kalian gitu. Jadi gak usah mencoba untuk mengubah sesuatu yang gak perlu diubah gitu loh. Jadi terima aja gitu. Nah, buat teman-teman yang introvert nih ya, aku mau ngasih tahu aja ke kalian kalau misalkan
ya itu zona nyaman kalian gitu ya. Zona nyaman kalian itu mungkin kayak yang menyendiri atau di rumah aja, sibuk sama dunianya sendiri, senang sama dunianya sendiri, dan itu nggak apa-apa banget gitu ya. Karena yang namanya manusia tuh kadang kita juga bisa capek sama lingkungan sekitar, dan kita perlu untuk waktu untuk menyendiri gitu. Dan pesan dari aku sih aja jangan terlalu larut sama kesendirian kalian itu gitu loh. Kalian harus ingat kalau kalian itu juga manusia, kalian butuh orang lain gitu, kalian itu makhluk sosial gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya kalian juga butuh orang lain gitu kan. Jadi jangan pernah terlalu berlarut-larut dalam kesendirian kalian gitu. Dan itu kalian ngerasa aman gitu ya sama diri kalian sendiri, itu bagus. Tapi kalau kalian terlalu berlarut-larut gitu dalam kesendirian kalian, ya kalian akhirnya jadi lupa sama orang-orang di sekitar kalian yang yang juga peduli sama kalian gitu. Nah terus buat yang ekstrovert nih, menurut aku itu bagus banget ya kalau misalkan kalian tuh ngerasa bisa mencairkan suasana, bisa pokoknya jadi perekat antara dia dan dia gitu ya. Bener-bener kayak kalian tuh life of the party-nya banget, kalian itu jadi orang yang bisa diandelin sama orang lain, itu bisa jadi pemimpin juga gitu ya. Menurut aku tuh hal yang sangat membanggakan gitu kan. Tapi ingat, semua yang berlebihan itu nggak baik. Jadi kadang oke nih kamu mau jadi pemimpin, tapi nanti kamu malah jadi bossy gitu, malah jadi terlalu ngatur gitu kan. Sedangkan seorang pemimpin itu kan tugasnya itu sebenarnya bukan ngatur gitu ya, tapi dia lebih mengawasi bawahan-bawahannya gitu. Kayak misalkan performa kerjanya si A itu kayak gimana, kalau ada yang salah gue bantuin benerin gitu ya, tapi bukan yang ngatur gitu. Dan menjadi atasan, menjadi bos itu tanggung jawabnya kan juga lebih besar ya, dan kalian juga harus bekerja gitu. Makanya aku bilang semua itu jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu nggak baik. Dan aku rasa kayak bagus banget kalau misalkan kita itu punya teman yang banyak, punya relasi yang banyak gitu ya. Tapi namanya manusia, kita nggak tahu pikiran manusia itu kayak gimana, jadi kita juga tetap harus berhati-hati gitu sama orang lain, apalagi orang-orang itu yang belum kita kenal atau kita kenalnya baru gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati juga gitu. Nah terus untuk yang ambivert ya, kayak tadi aku bilang, gak usah ngerasa labil banget gitu ya, pelin-pelan banget, nggak tahu mau introvert atau extrovert gitu. Karena menurut aku itu normal banget untuk seseorang itu bisa punya ini dan punya itu, jadi benar-benar setara gitu, dan itu normal banget gitu kan. Jadi kayak nggak usah terlalu kayak aduh gue harus tahu nih gue ini introvert atau extrovert gitu ya, karena ya ambivert ini juga udah muncul, ngapain harus diubah gitu kan. Jadi ya segitu aja sih dari aku. Oke deh, makasih ya Michelle atas 1-2 patah katanya ya. Semoga teman-teman yang introvert, teman-teman yang extrovert, ataupun teman-teman yang ambivert tuh ngerasa oke, ini diri gue, ya gue nggak perlu merubah diri gue menjadi orang lain untuk diakui gitu ya. Iya, bener banget. Oke, kalau misalnya dari aku juga kasih 1-2 patah katanya buat ketiganya. Boleh. Tapi sebenarnya nggak beda jauh sih dari Michelle, ini cuman aku parafrasein aja ya. Oke, pertama buat yang introvert dulu. Nggak apa-apa kalau misalnya kalian nyaman untuk menyendiri, tapi ingat, kalian itu makhluk sosial membutuhkan orang lain. Kayak yang tadi Michelle juga udah bilang ya. Jadi kalian juga harus berani keluar dari zona nyaman kalian. Yang tadinya kalian terbiasa untuk sendiri, kalian harus mencoba untuk bersosialisasi sama orang lain gitu. Ya, coba untuk memberanikan diri aja sih guys. Belajar nekat. Tapi nekat ngomong yang positif ya. Karena ada nih pepatah malu bertanya sesat di jalan. Nah, mungkin buat anak-anak yang introvert itu kan malu-malu ya, malu bertanya, takut-takut. Tapi kalau misalnya kalian nggak nanya, kalian nggak berani untuk ngomong, nanti orang bisa aja nggak nganggep kalian ada gitu ya. Kita kan nggak tahu ya. Jadi setidaknya usahakan agar orang lain tuh tahu keberadaan kalian gitu loh. Jangan sampai kalian dipandang sebelah mata karena kalian diem-diem doang gitu. Jadi belajar untuk keluar dari zona nyaman. Lebih ke ini sih, belajar untuk bersosialisasi sama orang lain ya. Karena mau
mau sependiam apapun kalian tetap membutuhkan orang lain dalam hidup kalian. Iya. Oke. Terus yang kedua, buat kalian yang extrovert, nggak apa-apa banget kalau kalian suka bersosialisasi, justru bagus kan jadi punya banyak teman. Terus berani buka obrolan gitu ya, jadinya tuh nggak hening gitu kan. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kalian coba untuk memahami teman-teman yang introvert. Maksudku nih, karena kalian suka bersosialisasi nih ya, suka ngomong sama A, sama B, sama C. Tapi jangan lupa kalau nggak semua orang tuh nyaman di keramaian, kalau nggak semua orang tuh nyaman untuk diajak ngobrol yang terus-terusan gitu. Lebih kayak ini sih guys, jangan paksa orang yang introvert untuk keluar dari zona nyaman mereka saat itu juga gitu. Kalau misalnya kalian ngeliat teman kalian yang introvert, terus kalian ngeliat mereka ikut nongkrong nih, terus kalian ngerasa, wah dia udah jadi extrovert nih, udah mau ngumpul-ngumpul rame-rame, terus kalian langsung ajak ngobrol yang panjang lebar gitu ya, terus tanya-tanya dan lain sebagainya. Alangkah baiknya sih jangan diituin banget ya. Kalau kata Michelle tadi kan sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik ya. Jadi jangan terlalu di-push gitu loh itu orang untuk supaya sama kalian gitu. Ya intinya sih lebih saling memahami aja lah ya. Yang introvert memahami extrovert, yang extrovert memahami introvert ya, begitulah ya. Terus yang terakhir buat kalian yang ambivert ya, nggak apa-apa kalau misalnya kalian ada di tengah-tengah ya, karena kalau misalnya di ujung nanti juga bengkok sebelah gitu kan, miring sebelah gitu kan, jadi mendingan di tengah-tengah biar imbang gitu ya kan. Kalian yang ambivert, kalau kata Michelle tadi, jangan merasa aduh gue nggak punya pendirian banget sih, gue labil banget sih begini begitu, jangan merasa kayak gitu. Justru jadi ambivert kata aku sih bagus ya, karena kalian bisa jadi bunglon gitu. Kalau misalnya lagi di tengah-tengah orang yang extrovert, kalian bisa jadi extrovert. Tapi kalau misalnya lagi di perkumpulan orang-orang yang introvert, kalian bisa jadi introvert juga gitu. Jadi bisa mengikuti situasi dan kondisi ya. Sebenarnya orang yang ambivert ini lebih kayak bunglon sih. Bagus sih bunglon. Pertahankan, hidup bunglon. Oke, kalau begitu itu dia tadi 1-2 patah kata dari saya dan dari Michelle ya. Seperti biasa di penutupan podcast itu kita selalu mengingatkan kalian, kita nggak pernah capek untuk ngingetin kalian ya, supaya pantengin terus podcast ASKR, jangan sampai ketinggalan, karena setiap episode itu tuh selalu memberikan makna yang mendalam gitu buat para pendengar. Nah, supaya kalian gak ketinggalan podcast kita, Michelle bakal kasih tahu kapan aja sih podcast ASKR upload. Boleh. Jadi, ASKR itu uploadnya itu seminggu 2 kali. Jadi yang pertama itu ada hari Jumat, yang kedua itu ada hari Minggu. Nah, hari Jumat kita itu uploadnya jam 6 sore, dan hari Minggu kita itu uploadnya jam 8 pagi. Oke, terus buat kalian yang mau request topik, atau mungkin kalian punya pengalaman yang mau disampaikan ke kita gitu dan mau disampaikan ke para pendengar yang lain, itu bisa banget. Kalian bisa langsung aja kasih tahu ke kita. Mau berapa banyak pun, maksudnya kalian mau bercerita seberapa panjang pun bebas ya, nggak usah takut. Aduh ini kepanjangan nih, nggak apa-apa. Pokoknya mau sampai 5 halaman pun bisa ya disampaikan ke kita, karena kita sangat menerima masukan dari kalian ataupun cerita dari kalian ya. Nah, buat kalian yang nanya, kalau misalnya mau request topik atau mau menyampaikan pengalaman, itu lewat mana ya Kak? Ya, tolong disampaikan, Shil. Boleh. Jadi kita tuh punya sosial media yang menurut aku cukup banyak lah ya. Jadi cukup ya mudah juga untuk digapai gitu ya, daripada dia yang susah digapai gitu ya. Pasti aja. Iya, jadi sosial media kita itu kita tuh punya Spotify, punya YouTube, punya Instagram, punya email, dan semuanya itu di nama yang sama, yaitu apa sih kata remaja. Nah, cuma kalau email tinggal tambahin aja gitu ya @gmail.com. Jadi kalian tuh gak usah malu-malu gitu ya, jadi langsung aja bisa DM ke IG-nya ASKR, atau mungkin kalian juga mau DM ke IG pribadi kita gitu juga boleh banget. Jadi intinya gak usah bingung gitu ya, gak usah takut, gak usah cari-cari gitu ya, udah gampang banget, tinggal ketik aja apa sih kata remaja, pasti langsung muncul. Iya,
Oke deh, kalau begitu ya, terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan podcast kita dari awal sampai akhir pada hari ini. Terima kasih juga buat Michelle yang udah menjadi host bersama saya pada hari ini. Sama-sama. Kalau begitu, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.